again. Miko teaching Bel Al-Quran Hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, lancar sekolah, masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ternyata sangat semangat sekali ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan rapikan terlebih dahulu duduk kalian. Ayo diakin. Nah, sebelumnya siapa ketua kelasnya? Siapa? Ayo ketua kelas Muhammad Rizwan Al-Fajar ya. Ayo maju ke depan, pimpin doa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita membaca doa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih saudara Izan. Silakan nak duduk. Setelah kita berdoa, semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini semoga menjadi berkah dan bermanfaat. Amin. Ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu dan bagi yang disebutkan namanya, silakan ucapkan hadir dan angkat tangan ya. Muhammad Rizwan Al-Fajar, Hadir. M. Raiha, Hadir. ya. Fahri, Hadir. Wahyu, Hadir. dan Amel, Hadir. Nabil, Hadir. Elis, Hadir. hadir semua ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Asr, ya, surat Al-Asr. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus belajar surat Al-Asr? Nah, salah satu tujuannya yang pertama agar kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, agar kita tahu nih tulisan surat Al-Asr itu seperti apa. Nah, dan yang ketiga yakni agar kita mengetahui terjemah dan isi kandungan dari surat Al-Asr. Nah, oleh karena itu pada hari ini dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lafaz surat Al-Asr, kemudian terjemahannya dan isi kandungan dari surat Al-Asr. Sebelumnya ada yang tahu surat Al-Asr itu bunyinya seperti apa? Coba angkat tangan. Oke, saudari Amel. Coba silakan bagaimana bunyi surah Al-Asr? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi
minal jinnati wan nas. Wah, Ibu sangat apresiasi atas keberanian saudari Amel. Akan tetapi jawabannya kurang tepat. Nah, coba dari yang putra, siapa yang tahu lafaz surat Al-Asr? Yuk, angkat tangannya. Ayo, angkat tangannya. Surat Al-Asr bunyinya seperti apa? Oh iya, silakan saudara Izan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wah, bagus sekali. Nah, jadi bacaan surat Al-Asr tadi sebagaimana yang telah dibacakan oleh saudara Izan. Coba kita baca bareng-bareng ya. Yuk, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu merupakan surat Al-Asr. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baiklah, langsung saja Ibu akan menuliskan lafaz surat Al-Asr karena tadi ada beberapa bacaan yang kurang tepat. Ya, nanti kita akan membenarkan bacaannya. Oke, langsung saja Ibu sambil menulis ya. Nanti silakan dibuka buku catatannya, kan? Tapi jangan menulis terlebih dahulu sebelum Ibu selesai menulis.
Sebelumnya kita baca bismillah bareng-bareng dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ibu dulu, nanti kalian ya. Wal asr. Ya, jadi berhenti, jangan wal asrun ya, tapi wal asr. Bisa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Pintar. Lanjut. Innal insana lafi khusr. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini gunah ya. Jadi harus ditahan. Ya, ditahan, jangan langsung innal, tapi ditahan dulu. Innal insana lafi khusr. Bisa? Ya. 1, 2, 3. Nah, dilihat ya, diingat-ingat nih lafaznya, oke? Lanjut, ayat ketiga. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 1, 2, 3. Baik, pintar. Nah, ada yang ingin membacanya ke depan? Satu orang? Ayo, siapa yang ingin membaca? Belajar. Kita belajar membaca dan mengetahui surah Al-Asr. Bagaimana lafaznya? Ayo, siapa yang berani? Ya, ayo Nabil ke depan. Baca surah Al-Asr. Tadi bacanya seperti tadi yang sudah diajarkan. Ayo coba ulang lagi. Boleh dilihat nggak? Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk saudari Rafi. Baik, selanjutnya silakan buka buku tulis kalian. Ya, dan tulis lafaz dari surah Al-Asr. Silakan ditulis surah Al-Asr. Baik, apakah sudah selesai semua? Oke, bagaimana semuanya? Sudah ditulis? Ya, silakan. Ayo, Wahyu. Sudah Wahyu. Ya, udah. Baik. Nah, setelah kita tahu lafaz surat Al-Asr, selanjutnya yakni terjemah dari
Surah Al-Asr. Nah, tadi surah Al-Asr ada berapa ayat? 3. Ada berapa ayat? 3. Oke, kita sekarang membahas tentang terjemahan dari surat Al-Asr. Oke, untuk ayat pertama. Wal 'ashr. Siapa yang tahu maknanya atau artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak. Nah, jadi wal 'ashr artinya demi masa. Ya, di sini Ibu tulis di sini ya. Demi masa. Oke, ulangi lagi. Apa artinya wal 'ashr? Demi masa. Apa artinya wal 'ashr? Demi masa. Nah, kalau Ibu hapus ya. Nah, apa artinya wal 'ashr? Demi masa. Coba saudari Elis, apa artinya wal 'ashr? Kita tepuk tangan buat saudari Elis. Nah, kita lanjut ke ayat kedua, ya. Innal insana. Oke, sedikit-sedikit ya. Innal insana. Ada yang tahu artinya apa? Enggak. Nah, artinya innal insana, sungguh manusia. Ya, artinya sungguh manusia. Ya, di sini ditulis ya. Sungguh Manusia. insan di sini nih kan ada insan artinya manusia. Nah, jadi innal insana artinya itu sungguh manusia. Apa artinya? Sungguh manusia. Apa artinya al-insan? Manusia. Apa artinya al-insan? Manusia. Apa artinya wal 'ashr? Demi masa. Apa artinya wal 'ashr? Demi masa. Apa artinya inna? Sungguh. Apa artinya inna? Sungguh. Apa artinya al-insan? Manusia. Nah, apa artinya innal insana? Sungguh manusia. Bentar. Lafi. Nah, nih. Lafi. Apa artinya lafi? Lafi itu artinya berada dalam. Ya. Apa artinya lafi? Apa artinya lafi? Inna artinya. Oh, ayo diingat. Inna artinya al-insana. Ayo, al-insana. Manusia. Ulangin. Inna artinya sungguh. Inna artinya al-insana. Nah, innal insana artinya lafi husrin. Apa artinya? Tahu. Husrin artinya
Oke, kita hapus ya. Sambil kita ingat, inna artinya inna artinya oke. Insana artinya nah, ingat ya. Salafi artinya kita hapus berada dalam. Husrin artinya kita lanjut. Illalladzina amanu apa artinya? Illa artinya kecuali ya. Illa artinya kecuali. Alladzina amanu orang-orang yang beriman. Itu teman. Wah, kalian hebat. Alladzina amanu artinya orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat apa? Dan wa ini artinya dan ya. Wa ini artinya dan. Amilus sholihat artinya orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Kemudian wa tawasau bil haq. Nih, wa tawasau bil haq artinya dan orang-orang yang selalu menasehati ya, atau menunjukkan kebajikan ya, menunjukkan kebaikan boleh, kebenaran, apalagi kebaikan, kebenaran, kejujuran bisa. Wa tawasau bis sabr artinya dan orang-orang yang bersabar. Sabr itu sabar ya, dan orang-orang yang bersabar. Nah, coba kita ulangin. Illalladzina amanu artinya wa amilus sholihat dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tawasau bil haq dan orang yang menunjukkan kebaikan atau kebenaran ya. Kebenaran ya. Kebenaran. Kebenaran. Dan yang terakhir wa tawasau bis sabr artinya orang-orang yang bersabar. Nah, jadi ada berapa kategori nih kecuali orang yang merugi? Ada yang tahu? Berapa coba dihitung? Kecuali orang-orang, ada berapa kategori nih? Orang yang bakalan merasai kerugian. Berapa ayo? 5. Berapa? 5. Coba kita hitung. Illa kecuali ya. Nah, illa ini maksudnya kecuali. Nah, tadi nih sekalian ya. Jadi kita menjelaskan tentang isi kandungannya. Yang pertama tadi apa artinya wal asy? Nah, pintar apa artinya wal asy? Demi masa. Nah, demi masa.
Masa depan. Masa depan. Terus apa lagi masa? Masa itu waktu. Jadi masa itu artinya waktu. Innal insana lafi khusr. Apa tadi artinya? Nah, jadi semua manusia, semua orang itu baik miskin, kaya, kecil, tinggi, pendek, terus tinggi, kurus, gemuk, itu berada dalam kerugian. Ya, kerugian dalam apa? Kerugian dalam masa atau waktu. Ini lanjut illa kecuali. Tadi orang-orang kan pada rugi. Nah, ada orang-orang yang tidak merasakan kerugian. Nah, siapa orang-orang yang tidak merasa kerugian? Yang pertama tadi orang apa? Orang yang beriman. Kedua, orang yang berbuat baik. Ketiga, orang yang menunjukkan kebenaran. Yang keempat, orang yang sabar. Jadi ada berapa orang yang terhindar dari kerugian? Nah, ada berapa, Rai? Ya, coba Rai, tadi ada berapa orang yang orang yang terhindar dari kerugian? Ada berapa tadi? 4. Coba sebutin yang pertama. Coba, apa jangan ketawa. Yang pertama orang yang beriman. Nah, terus yang kedua orang yang berbuat baik. Yang ketiga orang yang menunjukkan kebenaran. Yang keempat orang yang sabar. Tepuk tangan untuk Nah, bagus sekali tadi saudara Muhammad Raihan Saputra ya. Tepuk tangan buat Raihan. Nah, isi kandungan atau maksud dari surat Al-Asr ini memberitahu kepada kita bahwa yang pertama, kita harus memanfaatkan waktu ya. Jadi nih kita adik-adik sebagai peserta didik dan ibu sebagai pendidik harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan kebanyakan main jangan kebanyakan main jangan kebanyakan megang HP, tapi harus perbanyak amal sholat sama soleh. Harus memperbanyak amal dan berbuat kebaikan agar kita terhindar dari orang-orang yang rugi. Agar kita terhindar dari orang-orang yang rugi. Ya, tadi coba ada berapa orang-orang yang terhindar dari kerugian? 4. Yang pertama orang yang beriman. Yang kedua orang yang suaranya diangkat dong, ulangin. Yang pertama yang kedua yang ketiga kebenaran. Yang keempat orang yang bersabar. Nah, baik, kita sekarang kita ulangi ya isi kandungan dari surah Al-Asr. Apa tadi maksud Al-Asr ini artinya? Masa. Innal insana lafi khusr artinya berada dalam kerugian. Nah, kerugian di sini maksudnya itu baik manusia yang miskin, kaya, ataupun kurus nih, ataupun gemuk, pendek, tinggi, itu semuanya berada dalam kerugian. Nah, dilanjutnya ayatnya illa kecuali
Orang yang beriman, pinter. Izan yang kedua. Yang baik. Berbuat baik, pinter. Amel. Orang yang menunjukkan kebenaran, pinter. Elis. Orang yang sabar, pinter. Coba Nabil. Ada berapa orang yang terhindar dari kerugian? 4. Fahri yang pertama. Orang yang beriman, pinter. Raihan yang kedua. Berbuat? Yo, bareng-bareng yang ketiga. Orang yang menunjukkan kebenaran. Yang keempat, orang yang bersabar. Nah, dari penjelasan pada hari ini, ada yang ditanyakan? Ada nggak yang ditanyakan? Semuanya paham? Semuanya paham? Evaluasi. Jika semuanya paham, Ibu minta perwakilan dari kalian 3 orang, ya. 1 orang membaca surah atau lafaz Al-Asr, yang kedua membaca artinya, yang ketiga membaca atau menjelaskan 4 orang yang terhindar dari kerugian. Siapa yang maju? Yang mau membaca surah Al-Asr? Dua sama. Bilang 1 aja sendiri aja. Wahyu ya. Wahyu baca itu. Baca suratnya ya. Izan ya. Artinya. Nabil ya. 4 orang ya. 4 orang yang terhindar dari kerugian. Siap? Oke, Wahyu, ayo maju ke depan. Duduk aja ya, jangan lihat dong. Ngadusnya ke teman-temannya. Ya, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, selanjutnya artinya ya, terjemah dari surah Al-Asr. Izan, maju di sini. Ada pertemanannya ya. Ya, Demi masa sesungguhnya orang manusia. itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan berbuat baik, menunjukkan kebenaran dan orang yang bersabar. Ya, silakan duduk ke tempat yang kembali. Depan untuk Izan. Oke, kemudian tadi Nabil. Ayo maju ke depan. Ya, maju ke depan. Coba sebutkan tadi ya isi kandungan serta 4 orang yang terhindar dari kerugian. Ke teman-temannya dong. Satu orang yang beriman, dua orang yang Berbuat baik. berbuat baik, orang yang ketiga yang menunjukkan kebenaran, Ya. orang yang keempat yang bersabar. Ya, jadi ada berapa orang yang terhindar dari kerugian? Ada 4. Tepuk tangan buat Nabil. Nah, baik, karena Ibu rasa kalian sudah paham dan sudah mengerti tentang surah Al-Asr, baik lafaznya, kemudian terjemahan dan isi kandungannya. Ibu harap kalian bisa mengambil pelajaran dari surah Al-Asr ini, bahwa apa tadi, kita harus memanfaatkan waktu, tidak boleh menyia-nyiakannya ya, karena hal tersebut dapat menghindari kita dari kerugian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak
Cukup? Ya. Ibu harap pelajaran hari ini semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu sebagai pemberi materi pada hari ini berharap semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat ya belajar walaupun dalam keadaan COVID seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz